Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar masalah kolonialisme di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas masalah pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, Bapak harapkan pada saat pembelajaran pendudukan Jepang di Indonesia, kalian mampu menganalisis apa saja faktor yang mendorong Jepang masuk ke Indonesia. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, kalian juga mampu membuat artikel bebas terkait dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Baik anak-anak, sekarang kita masuk kepada materi. Jadi materinya itu ada dua anak-anak. Yang pertama adalah terkait dengan kedatangan Jepang di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, sekarang kita bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia itu berawal dari bulan Mei 1940-an anak. Yang pada saat itu tepat bersamaan dengan awal Perang Dunia Kedua. Nah, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi adalah bahwa Nazi Jerman pada saat itu menguasai Belanda. Sehingga 2 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juli 1940, Belanda yang melakukan ekspor kepada Jepang bahan bakar minyak bumi dan lain sebagainya yang tadinya diekspor ke Jepang, itu kemudian dihentikan ekspor ke Jepang dan dialihkan kepada Amerika Serikat dan Inggris. Kenapa demikian? Karena ini wujud sakit hati Belanda. Kenapa? Karena Jepang dan Jerman ada dalam satu blok, yaitu blok Aksis atau blok poros. Nah, kemudian bulan Juni 1941, Jepang yang tadinya mandiri mau memenuhi segala kebutuhan terkait dengan bahan bakar pesawat ternyata tidak mampu anak-anak. Sehingga Jepang coba bernegosiasi dengan Belanda di bulan Juni 1941 supaya Belanda mau memberikan ekspor minyak buminya kepada Jepang. Namun apa? Namun gagal karena Belanda masih tidak mau. Nah, kemudian pada bulan Desember bersamaan dengan Jepang mulai melakukan penguasaan di wilayah Asia Tenggara, tepat tanggal 7 Desember 1941, Jepang melakukan pengeboman terhadap pangkalan Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor, Hawaii. Karena pangkalan Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor sudah dibom oleh Jepang, maka Belanda pun yang berada di Tarakan panik kan anak. Sehingga pangkalan-pangkalan minyak bumi yang ada di sekitaran Tarakan dibumi hanguskan oleh Belanda. Yang tadinya Jepang tidak tahu bahwa di Tarakan merupakan sumber minyak terbesar di Indonesia, sehingga terdeteksi oleh Jepang. Karena apa? Karena pangkalan-pangkalan minyak, kilang-kilang minyak yang berada di Tarakan dibumi hanguskan oleh Belanda. Nah, kemudian tanggal 11 Januari 1942, maka Belanda meninggalkan Tarakan dan Tarakan dikuasai oleh Jepang. Tepat tanggal 8 Maret 1942 dibuatlah pernyataan Kalijati di Subang, Jawa Barat yang isinya adalah penyerahan kekuasaan Jepang kepada Belanda. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi anak-anak, dengan adanya pemerintahan Jepang, Jepang yang masuk ke Indonesia, itu ada beberapa hal. Yang pertama itu berpengaruh kepada sistem perekonomian, kemudian sistem ekonomi tentunya, sistem perpolitikan tentunya, termasuk dari struktur pemerintahan anak-anak. Jadi kalau di tempat kalian ada yang namanya tonarigumi atau yang disebut dengan rukun tetangga, maka itu adalah warisan dari pendudukan pemerintah Jepang di Indonesia. Nah, termasuk dari masa pendudukan Jepang lah pemuda-pemuda di Indonesia mengenal sistem kemiliteran. Memang Jepang sengaja menyediakan stok tenaga-tenaga pejuang-pejuang yang fungsinya adalah untuk melakukan penguasaan di wilayah Asia. Karena pada saat itu Jepang ingin menguasai wilayah Asia, terutama Asia Timur Raya.
Demikian anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, sehingga di kemudian hari pertemuan kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.